Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke channel Febri Satya. Assalamualaikum Dap. Konten kali ini saya akan memberikan penjelasan mengenai pembelajaran sejarah dengan materi pendudukan militer Jepang di Indonesia. Sebelum kita masuk penjelasan pendudukan militer Jepang, coba kita lihat video yang berikut ini. Adapun latar belakang terjadinya Perang Dunia Kedua disebabkan berkembangnya paham fasisme di Jerman, di Italia, dan di Jepang. Inilah negara poros pengusung paham fasisme. Pada tanggal 1 September, Inggris dan Amerika Serikat Singapura. Nah, ini dia tadi ada sekilas mengenai video bagaimana latar belakang Perang Dunia Kedua. Bicara sejarah dunia, sejarah pendudukan militer Jepang di Indonesia tentu tidak bisa terlepas dari Perang Dunia Kedua, di mana saat Perang Dunia II terjadi ada dua blok. Yang satu blok sekutu, di mana ada negara-negara barat seperti Amerika Serikat, Perancis, Inggris. Kemudian di blok seberang itu ada blok poros, yaitu Jerman, kemudian Italia dan Jepang, di mana blok poros ini menganut ideologi fasisme. Nah, bicara mengenai Jepang, tentu bahkan keseharian kehidupan kita di Indonesia sudah banyak mengenal produk-produk dari Jepang. Misalkan kendaraan-kendaraan bermotor itu di Indonesia kebanyakan produk dari Jepang. Misalnya ada Honda, Toyota, Suzuki, dan lain-lain. Dan ketika saya kecil itu banyak kartun, bahkan sampai sekarang ada kartun Doraemon, kemudian One Piece, dan lain-lain. Ini merupakan pengenalan Jepang dari sisi seni. Nah, bicara mengenai pendudukan militer Jepang, di sini ada yang menarik. Mengapa sih? Banyak pertanyaan mengapa ketika penjajahan Jepang dalam buku teks itu disebutkan pendudukan militer Jepang, tetapi ketika penjajahan Belanda di situ disebutkan penjajahan Belanda di Indonesia. Kenapa ketika penjajahan Jepang disebut pendudukan militer? Karena memang Jepang tidak membuat pemerintahan secara sipil di Indonesia, tapi pemerintahan secara militer. Nanti kita akan lebih jelas pada materi yang akan dijelaskan hari ini. Di sini ada tujuan pembelajaran. Yang pertama, siswa dapat menunjukkan letak tarakan di mana pendaratan pertama Jepang tahun 42 itu ya. Kemudian siswa dapat menyebutkan faktor-faktor penyebab Jepang datang ke Indonesia. Nah, di sini ketika Jepang sudah menghadapi kepadatan penduduk, kemajuan industri, bahkan militernya, dan berkembang sangat pesat,
karena adanya restorasi Meiji. Jadi perlu diketahui bahwa sebelum ada restorasi Meiji, Jepang ini mengalami situasi di mana negaranya tidak bebas, di mana di zaman Shogun Tokugawa Jepang itu terkungkung oleh pemerintahan Shogun Tokugawa. Dan ketika ada restorasi Meiji, dilakukan pembaharuan, terjadi liberalisasi di Jepang sehingga Jepang sangat pesat kemajuannya. Nah, korban pertama ketika Jepang menjadi negara imperialis yaitu Cina dan Korea. Nah, pada tahun sekitar tahun 1930 ketika dunia mengalami resesi, bahkan hampir satu abad ya, kita mengalami hari ini dunia juga mengalami resesi karena adanya pandemi COVID-19. Nah, satu abad sebelumnya kita lihat bahwa dunia juga mengalami resesi ekonomi, tapi Jepang tidak terlalu terasa oleh resesi ekonomi tersebut. Kenapa? Karena Jepang bisa menguasai pasar dengan cara politik dumping. Apa sih politik dumping itu? Politik dumping adalah menjual barang-barang lebih murah di luar negeri daripada di dalam negeri Jepang itu sendiri. Nah, ini ada beberapa faktor atau penyebab Jepang datang ke Indonesia. Yang pertama adanya Hakoichiyo. Apa sih Hakoichiyo itu? Jadi Hakoichiyo ini merupakan doktrin politik militer Jepang, di mana Jepang merasa memiliki kebudayaan yang lebih tinggi, ras tertinggi di dunia, sehingga orang-orang Jepang ingin membuat tatanan baru, tatanan Asia Timur Raya. Di dalamnya itu ada Indonesia. Jadi tentang ajaran Shintoisme Jepang mengenai kesatuan keluarga umat manusia. Jadi Jepang itu menganggap bahwa daerah-daerah lain di luar Jepang itu kebudayaannya atau rasnya itu masih di bawah ras tertinggi, yaitu ras Shintoisme di Jepang. Kemudian Jepang itu sangat membutuhkan sumber daya alam Indonesia. Yang kita tahu bahwa Perang Dunia II itu sangat membutuhkan minyak, ya, sangat membutuhkan pasukan. Nah, itu Jepang itu sangat ingin menguasai Indonesia karena hal tersebut, sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Dan yang terakhir, Jepang ingin menjadikan Indonesia sebagai buffer state atau daerah pertahanan dari serangan sekutu. Seperti kita tahu bahwa Indonesia ini strategis posisinya antara Samudra Pasifik dan Atlantik. Bahkan di selatan Indonesia ketika Australia itu masuk ke dalam blok sekutu, Indonesia dipandang penting bagi Jepang. Ketika penyerbuan Amerika dari Australia tidak bisa langsung ke Jepang karena ada daerah pertahanan buffer state, yaitu negara Indonesia. Nah, pendudukan Jepang itu diawali dari kota Tarakan ya. Ketika Jepang itu menduduki kota Tarakan pada 10 Januari 42. Mengapa Tarakan? Ya karena memang Tarakan ini penghasil minyak yang sangat banyak gitu. Jadi Jepang sangat membutuhkan minyak itu untuk kendaraan-kendaraan perang seperti tank, pesawat tempur dan lain-lain. Dan daerah-daerah selanjutnya yang diduduki Jepang seperti Pelaju, Balikpapan, Palembang, Makassar ini merupakan daerah-daerah penghasil minyak. Jadi harusnya kita sangat bangga, bahkan sampai hari ini ya, Indonesia masih kaya akan minyak. Kemudian Jepang menguasai Batavia pada 5 Maret, kemudian diganti Batavia menjadi Jakarta. Nah, ini peta Indonesia. Jadi Jepang mendarat di Tarakan di Kalimantan Utara sekarang. Dulu Kalimantan Timur, sekarang Kalimantan Utara. Nah, ini ya Kalimantan Utara, Tarakan. Ini tempat di mana Jepang pertama kali mendarat tahun 1942. Nah, perjanjian Kalijati Subang ini perjanjian yang sangat penting bagi Jepang karena di sini Belanda terpaksa harus menyerah tanpa syarat kepada Jepang di daerah Kalijati Subang, Jawa Barat pada 8 Maret 1942. Perjanjian ini ditandatangani oleh Jenderal Perang Belanda yaitu Jenderal Terpoorten, kemudian didamping oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda Indonesia yaitu Gubernur Jenderal Tjarda van Stackenburg-Stackenhauer. Kemudian dari pihak Jepang ada Jenderal Imamura sebagai Gunseikan atau kepala pemerintahan militer Jepang di Indonesia.
Nah, ini yang tadi saya singgung di awal penjelasan saya, bahwa kenapa pendudukan militer Jepang namanya bukan penjajahan Jepang. Memang karena Indonesia ini dibagi ke dalam daerah-daerah militer. Pertama, di wilayah pertama ini, Jawa dan Madura diperintah oleh tentara ke-16 Angkatan Darat atau bahasa Jepang itu Rikugun, yang berpusat di Jakarta. Kemudian wilayah kedua terdiri atas Sumatera yang diduduki oleh tentara ke-25 Rikugun atau Angkatan Darat yang bermarkas atau berpusat di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Yang terakhir, wilayah tiga ini Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Bali, Nusa Tenggara diperintah oleh Armada Selatan 2 Kaigun Angkatan Laut yang berpusat di Makassar atau Ujung Pandang. Nah, itu nanti kita akan masuk ke dalam organisasi bentukan Jepang seperti Gerakan 3A, kemudian nanti ada Putra. Tetapi sebelum masuk ke situ, kita harus pahami dulu bagaimana sebab bangsa Jepang atau Jepang itu bisa mengekspansi atau menduduki Indonesia saat itu. Memang karena Indonesia posisi sangat strategis. Apa sih pesan moral yang bisa didapat dari pembelajaran hari ini? Bahwa negeri kita ini sangat kaya, bahkan sampai kapanpun Indonesia ini masih menjadi rebutan oleh negara-negara luar gitu, baik dalam bidang ekonomi dan lain-lain. Nah, kita sebagai pemuda dituntut untuk selalu menjaga marwah dan ketahanan negara Indonesia, karena memang Republik Indonesia ini rawan akan konflik, ya, karena terdiri dari berbagai macam suku, agama, dan ras. Jadi jangan sampai Indonesia bisa dipecah belah sehingga nantinya negara lain atau negara barat bisa memasuki dan menguasai Indonesia. Jadi itulah pesan moral yang didapat dari pembelajaran sejarah saat ini ketika Jepang menduduki secara militer di Indonesia. Jadi sekian pembelajaran sejarah hari ini mengenai pendudukan militer Jepang Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.